Halo Sobat Cimsa, kenalin aku Nisrina Hasna yang bakal jadi moderator di podcast kali ini. Nah, podcast kali ini bertujuan untuk memperingati BCAM atau Breast Cancer Awareness Month yang diperingati setiap bulan Oktober tiap tahunnya. Buat tahun ini, kita mengusung acara bertemakan Oktober Cerita atau Oktober Talk, Breast Cancer Awareness with Cimsa. Nah, di sini kita sudah bersama seorang extraordinary woman, di mana beliau merupakan penyintas dari kanker payudara yang akan menjadi narasumber kita. Beliau ini merupakan seorang dokter gigi yang menempuh pendidikannya di Fakultas Kedokteran Gigi Unpad dan lulus pada tahun 2003. Kemudian juga mengambil pendidikan spesialis kedokteran gigi anak di Fakultas Kedokteran Gigi Unpad dari tahun 2005 hingga 2009. Bersamaan dengan itu, beliau juga mengambil S2 Ilmu Kedokteran Dasar di Fakultas Kedokteran Gigi Unpad juga pada tahun 2008 hingga 2010. Ini jujur keren banget Mbak. Jadi mari kita sambut ada Dr. Mariani Susanti. Selamat pagi semuanya, senang sekali saya dapat kesempatan nih di pagi hari ini bisa hadir bersama teman-teman yang tentu saja luar biasa ya, Cimsa dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Ya, betul. Dan terima kasih tadi udah memperkenalkan saya, dan ya saya adalah penyintas kanker payudara dengan masa remisi 6 tahun. Nah, tapi sebelum kita mulai, di sini saya mau bilang dulu nih, di sini saya bukan seorang ahli atau yang berkompeten untuk bicara tentang apa itu payudara, kanker payudara. Tapi di sini saya bicara untuk berbagi pengalaman, sharing cerita tentang saya pernah berjuang untuk kanker payudara dan saya adalah penyintas kanker payudara di hari ini. Ya. Oke dok, sebelumnya gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah seneng banget bisa hadir sama adik-adik yang luar biasa, cantik-cantik nih. Kalau nggak kelihatan di sini, saya di sini tuh luar biasa. Penontonnya ada berapa di sini? 2000 ya. Alhamdulillah saya sehat, bisa datang di kesempatan hari ini. Iya, kalau aku lihat dari CV-nya dokter tuh kayaknya orang sibuk, dan pastinya Sobat Cimsa dan juga aku sendiri gitu pastinya kepo nih kalau boleh tahu kesibukan dokter belakangan ini ngapain sih dok? Yang utama nih di kesempatan hidup saya kedua ini, saya ingin menjadi berkat ya buat orang-orang, terus ingin lebih produktif pastinya, dan ya tujuan utama saya tadi, saya bisa mengaplikasikan keilmuan saya sebagai dokter gigi anak. Yang utama ya tadi, saya adalah ibu dari seorang gadis remaja, kemudian sehari-hari saya bekerja sebagai dokter gigi spesialis gigi anak di Alexis Dental Care. Kemudian saya juga pemimpin umum dari Denta Media. Kemudian saya aktif di organisasi, di pengurus juga Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia, pengurus wilayah Jawa Barat. Jadi ya sedapat mungkin kita masih harus produktif ya. Iya, produktif banget sih. Dan utamanya itu sih ya. Oke. Sobat Cimsa di sini pastinya udah nggak sabar buat sharing-sharing lebih lanjut. Aku yakin Sobat Cimsa di rumah pastinya udah nggak asing dong dengan istilah kanker payudara. Nah, di sini kita bakal sharing-sharing aja sama Dokter Susanti. Di sini dok, sebelumnya mungkin boleh dijelasin secara singkat kanker payudara itu apa sih dok? Gitu. Menarik ya, ini udah kayak lagi kita mau kuliah, tapi santai aja. Tapi teman-teman udah tahu ya bahwa menurut Kemenkes di 2016 ini, bahwa kanker payudara adalah tumor yang terjadi di sekitar jaringan payudara itu sendiri. Bisa sumbernya itu dari epitel ductus atau lobulusnya sendiri. Itu secara detail ya. Tapi jika teman-teman ketahui ya, kanker adalah terjadinya proses pertambahan baik jumlah atau tadi pertumbuhan dari jaringan kanker payudara yang tidak terkontrol. Jadi terus menerus jumlahnya tidak terkontrol, bisa mengenai jaringan di sekitar organ payudara itu sendiri atau ke organ lain yang lebih jauh lagi. Jadi adanya pertumbuhan yang berlebih yang tidak bisa terkontrol. Itu dari kanker payudara sendiri ya. Oke dok, selanjutnya mungkin ada teman-teman di sini yang was-was gitu ya. Mungkin sebagai langkah preventif kita harusnya tahu dong tentang etiologi atau penyebab serta faktor resiko yang bisa mungkin menyebabkan kanker payudara itu sendiri gitu. Jadi apa aja sih dok gitu etiologi atau penyebab serta faktor resiko yang menyebabkan kanker payudara ini? Ya, menariknya sampai saat ini ya teman-teman, kanker payudara sendiri itu etiologinya belum diketahui secara pasti. Tapi jika kita bicara tentang suatu penyakit, maka kita akan bicara tentang faktor resiko.
Nah, di kanker payudara sendiri ini kita ada bicara tentang faktor resiko yang bisa dikendalikan dan faktor resiko yang tidak bisa dikendalikan. Faktor resiko yang bisa dikendalikan, saya mudah banget nih ngingetnya 4P, yaitu pola makan, pola hidup, kemudian pola pikir, dan ini P yang terakhir biasa kita berhubungan lagi tren banget di Jakarta, polusi ya. Nah, pola makan, tentu saja kita sekarang udah banyak banget motivasi untuk hidup sehat, yaitu makan dengan diet seimbang ya. Bagi kami penyintas ataupun yang sedang berjuang ya tadi, motivasi untuk membuat makan kita menjadi sebuah diet gizi yang seimbang. Usahakan dari setengah piring kita adalah berisi serat ya, buah, sayur. Kemudian tadi pola hidup ya. Pola hidup tuh apa sih? Katanya dokter itu kok bisa kena kanker? Malah dokter, saya sadar banget pola hidup saya saat itu sangat-sangat tidak sehat. Sebaiknya pola hidup yang sedang dan akan terus saya jalani sekarang adalah olahraga cukup ya, istirahat cukup. Itu yang utama. Kemudian tadi apa ya, pola pikir kita ya. Hidup kita nggak pernah lepas dari stres. Anak-anak FK, ya profesi dokter. Tapi bagaimana kita mengelola stres itu? Ya, tadi pola pikir nih, kita udah masuk pola pikir. Terus tadi ya olahraga cukup, makan sehat. Terus apa yang terakhir ya tadi biasanya ya, saya percaya sih teman-teman nggak ada yang ngerokok atau minum-minum alkohol ya gitu. Tapi ya hindarilah untuk jadi, kalaupun tidak perokok aktif tapi perokok pasif. Dan yang terakhir tadi polusi ya, hindari radikal-radikal bebas karena memang itu bisa jadi pemicu, dan tadi salah satunya adalah faktor yang sepertinya bisa kita kendalikan ya. Tadi 4P tadi mungkin lebih mudah ya, pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Bagaimana kita mengelola stres ya. Tadi happy, ketemu orang ya, positive vibes ya, hindari hal-hal yang kurang baik untuk tadi kesehatan mental ya kita ya bicaranya ya. Terus tadi mengelola aktivitas, mungkin kayak teman-teman sekarang udah bisa yuk kita yoga bareng, pilates bareng, dan hal-hal positif ya. Kayak hari ini kita kan memberikan positif ya, hal positif buat teman-teman semuanya. Iya. Nah, yang satu lagi adalah faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Apa itu? Jenis kelamin. Saya tidak bisa mengendalikan jenis kelamin saya. Saya pengen jadi ini enggak. Saya perempuan dan laki. Perempuan akan jauh lebih beresiko. 1 dari 8 wanita itu bisa beresiko terkena kanker payudara. Oke. Tapi bukan menutup kemungkinan nih. Dengan adanya paparan estrogen, oh laki-laki aman. Ternyata 1 dari 100 laki-laki, yaitu 1%, sekarang sudah ada kasus angka kejadian yang terkena di laki-laki ya. Kemudian apalagi sih? Nah tadi menarik ya. Kemudian ada faktor keluarga. Sering nih om tantenya ditelusuri kan kalau kita anamnesis, ada nggak faktor dari keluarga, dan ternyata benar, tapi itu 10 hingga 15% mempengaruhi. Kalau teman-teman tahu ada yang genetik BRCA ya, BRCA1, BRCA2, itu jika BRCA1-nya positif, kecenderungan faktor resiko terjadi itu bisa sampai 60-90%. Bagaimana dengan BRCA2? Jika dia positif itu 45 hingga 85%. Tapi teman-teman jika ada keluarganya dengan positif BRCA, nggak usah khawatir. Dari hasil penelitian 50% dia akan menurunin resiko jika punya pola hidup sehat. Jadi balik lagi tadi nih ya, kita punya pola hidup sehat. Jadi tadi terus kita bicara tentang jenis kelamin, terus tadi menarche ya. Tadi teman-teman ada yang sekarang mungkin sudah mendengar anak SD 9-10 tahun sudah mulai menstruasi. Kemudian yang satu lagi adalah menopause yang lebih dari 50 tahun ya. Kemudian ya faktor tadi usia dan sebagainya, itu faktor resiko yang mungkin tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Oke, baik dok, mungkin tadi dari yang udah dokter jelasin gitu ya, ada pola makan gitu ya, pola stres juga gitu ya. Nah kita sebagai, aku yakin sobat Cinsa di sini mungkin kebanyakan mahasiswa yang mana stresor itu banyak dari tugas gitu ya, ada yang udah skripsian gitu. Nah kira-kira sebagai screening awal gitu ya, dari pengalaman dokter aja nih, tanda dan gejala apa sih yang khas gitu dari kanker payudara ini sendiri gitu? Menarik ya, karena saya sendiri nanti kita mungkin bercerita awal saya terjadi, tapi awal kita mendeteksi itu tentu saja adanya tumor. Itu kan tadi ada pertambahan jumlah ya, berarti ada satu bentuk massa dan bentuk yang tumbuh ya, berarti adanya satu benjolan. Itu yang menjadi awal, untuk menjadi awal kita screening atau pemeriksaan. Itu untuk tahap awal adalah pemeriksaan tadi ya, sadari ya, nanti saya cerita.
tentang pemeriksaan payudara sendiri yang memang dianjurkan dan untuk sebaiknya dilakukan untuk wanita-wanita yang sudah memang tadi mulai terpapar hormon estrogen. Itu benjolan khas sekali, macam-macam dengan variasinya, ada beberapa bentuk yang khas ya. Ada perubahan bentuk, ada yang menonjol, ada yang berkerut, ada seperti jeruk dan sebagainya, ada khas-khasnya lagi. Nanti kita mungkin di kesempatan lain akan ada saya tunjukkan gambarnya. Tapi itu yang utama udah aware. Tapi kalau misalnya udah ketemu benjolan apa langsung panik, parno dan sebagainya, nggak usah gitu kan. Tapi kita ada nextnya apa nih? Ya tadi ya, sadanis ya, periksa payudara secara klinis. Apa next stepnya? Pergi untuk USG, untuk yang misalnya umur di bawah 30 tahun USG, kemudian misalnya udah 40 tahun mamografi akan jauh lebih baik. Jadi ya, nah tadi kuliah kedokteran, menjadi dokter itu nggak akan jauh dari stresor, betul? Betul. Tapi kita harus menetralkan itu dengan apa tuh? Tadi happy ya, bahwa happy, positif, dan tadi ya kita punya iman, ya kita punya activity yang bisa mempositifkan, kita mereduce tadi dan ganti dengan hormon happiness ya. Dopamin dan sebagainya, dengan tadi olahraga rutin, hal-hal yang membuat kita menjadi pribadi yang positif gitu ya. Oke, Dok, ini percakapannya semakin intens dan mendalam. Aku yakin Sobat Cimsa di sana semakin penasaran gitu mengenai pengalaman dokter terkena kanker payudara ini. Dokter kan pertama kali didiagnosis terkena kanker payudara itu pada November 2017, betul ya, Dok? Betul sekali. Nah, boleh dong, Dok, mungkin agak flashback lagi mengenai kondisi saat itu, karena kan pasti mendengar kondisi kanker itu nggak mudah, karena kan itu bukan penyakit yang ringan dan perawatannya juga perlu intensif ya, Dok. Jadi mungkin boleh dijelaskan, boleh sharing tentang pengalaman dari sejak awal dokter didiagnosis. Baik, ini kalau saya udah mulai flashback itu kayak tarik nafas ya. Oke. Tadi saya udah kasih cerita, saya tuh mulai ingat sekali waktu itu sore di bulan Oktober 2017, saat itu saya sedang mandi ya teman-teman. Terus kebetulan saya memang rutin melakukan sadari di hari ke-7, antara 7 ke 10 setelah dihitung dari menstruasi awal. Saat itu saya melakukan perabaan di payudara kiri saya. Kemudian di arah jam ke-5 saya mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda, berupa benjolan. Saya raba ulang dan mulai teraba, dan saya langsung tarik nafas kayak oke. Tapi ya kebetulan kita di dunia medis ya langsung kayak oke, next stepnya kita mau ngapain. Akhirnya saya bikin appointment untuk USG dengan radiologis, dan saat itu ditemukan, beliau menyatakan diagnosisnya masih FAM ya, masih fibroadenomame yang masih jinak hitungannya. Lega kayak gitu kan. Akhirnya saya melakukan aktivitas normal, praktek dan sebagainya. Tapi seiring waktu berjalan, tiba-tiba kayak ada nyeri yang sering spontan dan intensitasnya makin gitu. Kemudian frekuensinya juga muncul. Saya waktu itu masih berpikir apa saya kelelahan otot karena aktivitas gerakan saya praktek gitu. Akhirnya saya coba konsul untuk terapi, dan tapi seiring waktu berjalan intensitas nyeri makin, dan akhirnya saya atas saran teman bilang, San kayaknya lu second opinion deh. Akhirnya saya memutuskan untuk ke dokter radiologis lagi, dan itu saya masih ingat 17 November 2017, dan dari yang FAM yang masih utuh itu udah berubah menjadi satu bentuk keganasan yang udah irregular. Dalam waktu berapa? Mungkin less than 1 bulan ya. Cepet sekali tuh, kayak siang itu kayak birat 4 teman-teman. Itu udah birat 4 dan cepet sekali irregular, dan dokternya kayak, San ini udah ke arah keganasan. Itu rasanya ya. Nah siang itu kayak saya nangis di dalam mobil, terus saya ngomong, ya Allah apalagi gitu loh. Terus kayak akhir dari segalanya, tapi saya tahu waktu itu saya harus tetap positif, dan saya mencoba menenangkan diri siang itu, dan saya pulang dan menyampaikan ke orang tua saya bahwa saya kemungkinan terkena kanker payudara. Akhirnya saya bikin appointment dengan dokter bedah onko di saat itu, dan beliau menyarankan sepertinya harus cepat San gitu, dan kemungkinan besar harus diangkat keseluruhan payudaranya. Saya memilih di 29 itu saya konsultasi November, di 5 Desember saya bilang, dok saya mau biopsinya
frozen section. Jadi saya diambil dalam keadaan di bawah anestesi total. Di situ kalau memang positif keganasan, saya siap untuk diangkat. Momen memutuskan untuk mengangkat seluruh payudara itu bukan momen mudah. Itu adalah hal utama bagi kita wanita ya. Tapi saat itu saya mikir semua ini adalah titipan. Saya adalah kepunyaannya dan saya harus menyelamatkan organ lain yang jauh lebih penting. Jadi akhirnya waktu itu saya ingat banget setelah saya bangun di recovery room, saya lihat sebelah kiri payudara saya sudah diganti dengan bebat. Kemudian saya bilang sama dokternya, "Dok, ganas ya?" "Iya San, semangat ya." Dan itu momen yang gitu, awal dari perjalanan cerita saya yang nanti kita akan cerita gimana rasanya dan sebagainya. Tapi ya ketakutan terbesar saat saya mastektomi adalah saya tidak bisa praktek lagi. Mimpi saya jadi dokter gigi itu dari kelas 6 SD. Jadi karena saya ada keterbatasan gerak kalau diangkat payudara kiri itu, jadi saya takut sekali. Tapi saya punya contoh teman-teman yang bisa dan saya terus berlatih latihan exercise post operasi. Dan alhamdulillah 1 bulan saya udah bisa nyetir lagi. Jadi semangat dari contoh dari teman-teman yang oke San, you can do it gitu, lu bisa gitu. Akhirnya saya melangkah lagi dan saya bisa sampai di tahap itu. Mungkin nanti kayak mau kita bercerita lagi ya. Iya, boleh. Ya. Mungkin selanjutnya gimana sih tadi mungkin boleh dijelasin lebih lanjut cara dokter menyampaikan kondisi dokter saat itu ke keluarga, karena kan ini momen berat buat dokter itu sendiri dan pastinya orang tua, keluarga ataupun kerabat terdekat itu pastinya cukup kaget gitu ya dengan kondisi dokter saat itu. Jadi gimana sih cara dokter menyampaikan kondisi tersebut? Yang utama waktu itu saya adalah single mom di masa 10 tahun dari seorang putri. Ya. Tujuan awal saya adalah saya harus sehat buat dia. Ya, tentunya. Jadi motivasi saya lebih panjang, bukan melulu saya tapi buat anak saya. Menyampaikannya berat, nangis di mobilnya udah kayak apa gitu ya. Tapi saya bilang Allah selalu punya rencana lebih baik ke depannya dan saya berbaik sangka saat itu, ya Allah kasih saya kuat, kasih saya kemudahan. Dan akhirnya saya yang pertama adalah dari setiap kita menerima kedukaan yang paling sulit adalah acceptance ya teman-teman. Di saat kita menerima kedukaan apapun itu, kita akan selalu bergeser stage-nya dari anger, denial sebelum ke acceptance. Sebelum ke acceptance masih ada bargaining. Tuhan boleh nggak? Ya Allah boleh nggak? Masih ada bargaining. Tapi saat itu saya bilang, anak saya waktu itu namanya Aisyah, saya harus ada, saya harus terus buat Aisyah. Jadi nanti saat itu saya akhirnya bilang, Mah, Pa, Teteh ikhlas bahwa kalau saya harus diangkat payudaranya tolong disetujui. Jadi Mama Papa percaya dengan apapun keputusan karena itu adalah hak saya untuk memutuskan. Jadi itulah pentingnya ya, rasanya support keluarga untuk kita melangkahnya itu jadi oke, maju ya San. Akhirnya di situ. Jadi saya bersyukur banget punya keluarga yang support dan tentu saja waktu itu banyak sekali masukan-masukan, pakai ini, herbal ini, banyak sekali. Tapi saya bersyukur saya ada di lingkungan medis ya. Jadi saya bisa tahu pengobatan yang akan saya pilih dan saya memutuskan mengikuti jalur medis saat itu. Oke dok, selanjutnya tadi dokter juga udah cerita gitu ya bahwa dokter merupakan seorang single mom, terus juga dari jadwalnya itu kayaknya padat banget. Nah kira-kira di tahun-tahun yang berat itu dokter sempat mengalami mungkin keterbatasan secara psikis maupun fisik atau gimana dok? Menarik sekali ya, itu benar-benar kalau kita disuruh mundur lagi saya bilang kalau setiap saya kontrol tiap tahun itu ya Allah boleh nggak sih nggak kesana lagi gitu ya. Karena momen terberat tadi adalah ya kita adalah dokter otomatis passive income, active income ya teman-teman ya. Berarti otomatis dengan kita fokus secara psikis ya pasti berat pikiran gimana nantinya akan terus menghantui. Tapi tadi saya bilang saya percaya dan benar-benar Allah bukakan dengan segala kekuasaannya dari manapun rezeki, pintu rezeki dan Allah cukupkan. Satu itu saat kita sudah ikhlas dan menerima yang utama. Terus kalau tadi dengan aktivitas lain ya akhirnya saya harus fokus dulu dengan kesehatan saya ya. Karena waktu itu saya harus menjalani rangkaian pengobatan dengan saya didiagnosis kanker itu dengan stadium 2B, kanker payudara.
dengan imunohistokimianya ERPR-nya negatif, HER2-nya 3+, berarti kanker saya itu tipenya agresif. Pengobatannya dijadwalkan 4 kemoterapi, 25 kali radio, kemudian 14 kali terapi adjuvan selama 1 tahun. Jadi saat itu saya hanya bilang, saya berarti waktu itu saya selama kemo saya nggak praktek, tapi setelah radioterapi, percaya nggak, saya radioterapi dulu terus saya praktek. Jadi sekarang tuh perawatan kanker bisa seperti itu. Cuman kita punya pakem-pakemnya, kalau badannya udah capek atau apa, dengerin badannya. Jadi masa-masa itu kalau saya flashback lagi mikir, kok saya bisa ya lewatin semua itu ya. Jadi tapi itu ya, saya cinta keluarga, support system, teman-teman yang positif, dan tentu ya percaya bahwa Allah menyertai. Waktu itu saya sih percaya itu, dan saya berani bersaksi di hari ini kuasa Allah bekerja. Oke dok, dari berbagai rangkaian pengobatan yang udah dokter jalanin, mungkin apakah ada titik di mana dokter ngerasa kayak lelah gitu? Nah, ini kita mulai sesi kemo ya. Buat saya kemoterapi itu momen yang kalau boleh nggak pengen diulang lagi. Rasa mual, muntah, indera pengecap yang mungkin hanya bisa merasa satu rasa saja, kemudian kadang sariawan di seluruh mulut banyak sekali, hingga saya harus akhirnya mengikhlaskan rambut saya dicukur habis. Tapi saya ingat sekali pertanyaannya di kemo ketiga, saya sempat ingin menyerah. Saya bilang, ya Allah, saya udah nggak sanggup lagi, saya udah mau nyerah, rasanya kayak udah nggak sanggup untuk nahan rasa sakit sampai di seluruh tubuh, sendi-sendi dan sebagainya. Terus tapi siang hari itu Aisyah masuk bilang, mama harus ada buat Aisyah. Mama, kalau nggak ada Aisyah sama siapa? Dia bilang. Terus yang saya ingat adalah mama harus ada buat wisuda Aisyah. Waktu itu rasanya dia SD, SMP. Terus langsung saya di situ dapat kekuatan untuk ayo San, ayo jalan, lanjutin lagi gitu kan. Terus saya juga bersyukur saat itu saya kenal Mbak Muti dari Love Pink selaku foundernya. WA saya tiba-tiba bahwa San, ayo bisa lanjutin lagi. Dan di siang itu saya kayak dapat kekuatan baru ya teman-teman. Dan alhamdulillah saya melanjutkan perawatan saya, dan di 1 Desember 2018 saya menyelesaikan semua rangkaian pengobatan. Istilahnya saya bisa sampai finish. Jadi itu titik terendah ya. Jadi teman-teman yang menjalani kemo, saya percaya pasti mempunyai titik terendah gitu. Dan saya percaya, dan di titik terendah itu Allah akan angkat setinggi-tingginya. Kita kasih kekuatan, dan tadi buat orang-orang yang ada dan hadir dan penuh cinta buat kita ya. Oke, selanjutnya mungkin dok boleh dijelasin lebih lanjut tentang berbagai pengobatan yang telah dokter ambil, seperti mungkin kemoterapi terus juga mastektomi. Itu tuh kayak gimana sih dok? Nah, kita cerita dulu mastek ya. Pas tadi saya udah sedikit kasih pengantar, mastektomi itu pasti sesuatu tindakan operasi itu sesuatu yang tidak nyaman ya gitu. Jadi mastektomi ya, saya diangkat keseluruhan payudara kiri saya, kemudian diambil 16 kelenjar getah bening. Di situ ditemukan 1 kelenjar getah bening, dan makanya diputuskan untuk kemoterapi. Nah, kalau konvensi sekarang jika ditemukan kurang dari 3, sepengetahuan saya itu tidak dilakukan kemoterapi, tapi disesuaikan dengan jenis tadi, imunohistokimianya hasilnya apa. Bukan hal mudah, bukan hal yang menyenangkan menjalaninya ya. Tadi saya punya keterbatasan gerak, tangan saya hanya bisa ngangkat segini. Saya latihan sampai akhirnya saat itu saya bisa menjadi yang mandiri dulu ya. Saya jalaninya, buat saya itu kanker guru ya. Buat saya jadi belajar apa itu sabar dan ikhlas. Saya menjalani hari-hari saya satu persatu, Hasna. Kemudian saya berpikir saya bisa nyetir, saya bisa jalan, saya bisa aktivitas mandiri. Terus akhirnya saya masuk di sesi kemo yang tadi saya udah sedikit cerita. Bukan hal yang menyenangkan untuk diingat, bukan hal yang menyenangkan untuk diulang. Tapi ya kemo adalah momen yang bisa saya merasakan bersyukur untuk setiap rasa yang bisa saya rasa, untuk setiap
hari yang tanpa nyeri, untuk setiap minggu ketiga yang saya bisa makan apa aja, bebas tanpa harus mikirin A, B, C-nya. Tapi ya itu. Terus saya lanjut ke rangkaian radioterapi, waktu itu 25 kali karena saya dideteksi di stadium awal, maka tentu tahapan pengobatannya tidak terlalu banyak dibanding teman-teman yang mungkin di stadium lanjut. 25 kali radioterapi. Nah, radioterapi ini udah lebih nyaman ya, kita bisa aktivitasnya. Tadi saya bilang saya bisa praktek, saya bisa nyetir sendiri, saya terapi kemo pulang ke praktek gitu kan. Tapi tadi dengar dengan badan saya capek atau enggak. Lelahnya radioterapi adalah kita setiap hari ke rumah sakit. Senin sampai Jumat. Tapi di situ saya ketemu teman-teman baru dengan pejuang-pejuang lagi dan saya bisa, oh iya saya nggak sendirian itu. Kemudian yang terakhir adalah karena saya tadi HER2-nya adalah 3+, maka saya harus ada terapi adjuvan yang disebut dengan terapi target Herceptin selama sebanyak 14 kali. Nah, ini yang butuh biaya lumayan. Untuk 1 kali Herceptin itu 23 juta. Dikali 14 kali. Tapi ya Allah selalu cukupkan, saya dikasih punya asuransi baik dari BPJS, saya ada asuransi untuk pribadi, jadi yaitu Herceptin untuk BPJS stadium awal nggak ditanggung, tapi ya saya dapat support dari asuransi pribadi. Jadi ya akan banyak kisah dan cerita. Oke dok, selanjutnya tadi itu dari berbagai pengobatan atau treatment yang udah dokter ambil, kira-kira ada nggak sih efek buruk mungkin yang menjadi membuat dokter semakin kayak down, karena kan tadi harus ini juga ya dipotong rambutnya gara-gara. Ini saya yang teman-teman saya selalu sharing ya sama yang baru mau memulai kemo. Saya saat itu ikhlas, saya botakin karena di kemo kedua itu saya udah disiapin bahwa rambutnya bakal rontok, dan hari-hari kita ngelihat banget gimana rontoknya, dan secara psikologis itu nggak baik ya untuk saya dan anak saya. Jadi saya memutuskan saya mau dicukur habis. Nanti saya tunjukin foto saya kalau perlu. Jadi di situ saya tentu tadi saya balik lagi saya kepunyaannya, saya ini semua titipannya, dan positifnya apa? Setelah saya dibotakin rambut saya jadi lebih tebal, lebih hitam, diganti sama Allah jadi yang lebih bagus. Terus kalau misalnya ada efek samping lainnya, ya tentu ya setiap pengobatan kanker itu kan yang namanya kemo kita memasukkan bahan-bahan chemical, dan tentu dengan Herceptin itu di jangka panjangnya saya sudah memprediksi akan ada efek samping, dan makanya di tahun ketiga itu saya kena serangan takikardi, VT, dan saya sempat masuk di HCU. Tapi saya udah tahu itu dari efek dari Herceptin, dan alhamdulillah dilewati lagi terus dan terus. Ya, utamanya tadi ya acceptance. Kemo di minggu kedua leukosit turun, harus disuntik leukogen, itu nyerinya kalau kita menstruasi sendi-sendi sakit, kalau ini hampir di seluruh tubuh. Jadi tapi anehnya dikasih kuat aja, bisa dilewati. Yang tadi saya belajar untuk tadi sabar dan ikhlas menjalaninya satu persatu ya. Terus ya tadi tentu ada keterbatasan gerak, tapi saya selalu rutin untuk exercise dan dijalaninya dengan hati gembira gitu. Oke dok, jadi setelah dilaksanakan berbagai treatment itu tuh masih ada masih ada cobaan lain yang mungkin harus dokter hadapi saat itu. Tapi mungkin tadi benar kata dokter, di setiap cobaan itu, di setiap kejadian atau cobaan itu pasti selalu ada hikmah. Mungkin sekarang boleh diceritain tentang setelah perasaan dokter setelah didiagnosis bahwa sembuh dari kanker gitu. Ya, buat saya kanker itu guru ya, guru untuk saya belajar apa itu sabar, apa itu ikhlas. Kemudian kanker juga memberikan perspektif yang amat nyata bagi saya tentang sebuah persimpangan antara kehidupan dan kematian. Kematian menjadi mozaik perenungan yang amat nyata bagi kita yang masih diberikan kesempatan hidup untuk lebih memaknai diri kita dan hidup kita. Berikutnya mau apa nih ya. Jadi saya tuh sekarang tuh nextnya tuh hidup saya nggak melulu saya dan saya, tapi tadi apa saya bisa berbagi berkat untuk teman-teman. Seperti pagi hari ini nih kita lagi berbagi, bercerita buat teman-teman yang mungkin mendengarkan ada kerabatnya, saudaranya, siapanya yang sedang menjalani proses pengobatan. Jadi
tujuan hidup saya berikutnya adalah tadi berbagi berkah untuk orang-orang dengan apa yang pernah saya alamin tadi ya. Kemudian utama buat saya adalah lebih menghargai hidup saya. Hidup sehat. Kerja dulu saya praktek Bandung Jakarta 10 tahun bolak-balik seminggu 2 kali Rabu Sabtu selama 10 tahun. Tapi sekarang saya lebih memaknai cukup praktek satu dan Allah udah cukupkan semuanya, dan saya punya waktu untuk diri saya lebih banyak ya, untuk orang-orang tersayang saya, menjalaninya dengan tanpa ada pressure yang too much untuk dulu kan saya si anak ambis ya. Kalau sekarang kayak oke, jalani satu persatu yang ya itu ya yang saya bisa share, kayak slow down terus jalani satu persatu. Pasti kita tuh orangnya overthinking ya. Gimana nanti ini udah belum ya ini, tapi dari belajar dari kanker saya belajar untuk menjalani satu persatu. Baik dok, selanjutnya dokter kan alhamdulillah sudah sembuh dari kanker. Tapi apakah sebenarnya kanker ini bisa recurrent atau kambuh lagi ke depannya? Menariknya ini ya, kanker itu sampai sekarang tidak bisa dinyatakan sembuh, tapi dia tidur di dalam sel. Jadi kalau dibilang untuk tadi kenapa harus kita jaga lingkungannya ya, beberapa teman mungkin sudah baca apa yang disukai kanker dan sebagainya. Tadi stres salah satunya, gula, makanan manis, kemudian tadi radikal bebas dan sebagainya. Saya masih terus melakukan pemeriksaan rutin yaitu PET CT scan, jadi rutin untuk melihat. Kalau teman-teman tahu, tiap saya habis PET scan itu rasanya kayak mau nerima raport. Tarik nafas, mudah-mudahan gak ada yang kelihatan hasilnya. Jadi itu yang harus saya pegang terus, rutin check up, terus jaga pola makan, pola hidup ya tadi. Jadi kalau seneng dibilang saya udah lewat 5 tahun, alhamdulillah, mudah-mudahan nextnya saya bisa 6 tahun, 7 tahun, 9, 10 sampai dari anak saya wisuda SMP, mungkin saya bisa nanti nyaksin anak saya wisuda kuliah ya. Jadi terus kata teman saya didoain bisa juga wisuda S3, amin amin. Jadi itu yang bikin saya termotivasi untuk lebih menghargai hidup saya di kesempatan kedua ini. Dokter mungkin selanjutnya, aku kan tahu dokter dari komunitas Love Pink gitu ya. Jadi mungkin bisa diceritain titik awal dokter ketemu sama komunitas ini tuh di mana? Nah ini ya menariknya, saya waktu itu bekerja di Jakarta dan saya dikenalkan oleh seorang pasien, orang tua pasien saya dengan foundernya Love Pink langsung, yaitu Mbak Mutia. Beliau WA waktu itu, ingat banget tadi saya udah sedikit bercerita tentang beliau. Jadi dari situlah saya belajar untuk tidak merasa sendiri. Mbak Mutia dan teman-teman di komunitas Love Pink ini benar-benar menjadi support system bagi saya selain keluarga, kerabat, dan teman terdekat yang memberikan contoh, come on son, ayo son, kita juga bisa sampai finish. Dan mereka hidup dengan bahagia, sehat, dan itu jadi motivasi saya untuk lebih lagi. Dan ya tadi Love Pink adalah komunitas yang terdiri dari penyintas dan juga pejuang kanker, yang pengurusnya ada di Jakarta, kemudian tersebar di hampir 10 kota di Indonesia. Dan saya di sini alhamdulillah diberikan amanah sebagai koordinator wilayah untuk Bandung. Baik dok, selanjutnya mungkin dokter bisa lebih ceritain lagi gitu ya. Sebenarnya seberapa penting sih support dari Love Pink ini bagi kesembuhan dokter sekarang? Luar biasa ya, saya belajar banyak di Love Pink, bahwa tadi saya udah bicara tidak melulu saya lagi, karena Love Pink tentu punya misi dan visi ya. Visinya itu ya tentu tadi di tahun 2030 kita ingin mengurangi angka kejadian kanker payudara stadium lanjut. Kemudian visi-visinya adalah tentu tadi deteksi dini ya. Jadi kami mempunyai program-program edukasi yang berupa dalam bentuk Pink Talk, yang kita memberikan edukasi ke wanita-wanita betapa pentingnya deteksi dini, seperti tadi sadari pemeriksaan payudara sendiri. Kita teman-teman di sini, adik-adik, nanti akan jadi kelanjutan cerita dari hari ini, tidak berhenti di sini, tapi tadi love yourself, mulai untuk memberikan edukasi tentang pentingnya sadari. Less than 5 minutes bisa menyelamatkan hidup saya ya. Tadi kita berbicara ya tentang angka harapan hidup saya jadi lebih tinggi, 98%. Saya masih dikasih kesempatan hari ini ketemu teman-teman yang luar biasa.
Selanjutnya aku juga masih sedikit masih penasaran gitu ya dengan urgensi deteksi dini dari kanker payudara itu sendiri. Mungkin boleh dijelasin lebih lanjut tuh terkait itu. Baik, kita bicara tentang strategi penanganan kanker payudara di Indonesia. Pemerintah itu mempunyai 3 pilar. Yang pertama adalah promosi kesehatan, yang kedua adalah deteksi dini, dan yang ketiga tentu adalah tata laksana tentang kasusnya itu sendiri. 80% kasus kanker payudara itu kita tadi bicara range-nya di usia 30 hingga 50 tahun. Yang mana sekitar 40% itu terdiagnosis di stadium awal, di stadium 1 dan stadium 2. Ya, tadi saya sudah bercerita banyak bahwa pentingnya deteksi dini ini akan meningkatkan persentase dari angka harapan hidup, ya. Jadi bisa meningkat di 98%. Makanya tadi urgensinya saya merasakan sekali manfaat dari Sadari itu sendiri. Seperti yang tadi sudah bilang, tidak melebihi 5 menit tapi sudah bisa membantu saya untuk mempunyai angka harapan hidup yang lebih tinggi di 98%. Nah, biasanya di sekitar beberapa kasus itu kan sudah masuk di tahap stadium lebih lanjut ya, di mana angka harapan hidupnya menjadi lebih kecil di 27%. Menariknya di sini saya dan teman-teman kami di Lovepink itu punya program ya untuk mengedukasi, seiring dengan misinya dari Lovepink itu sendiri adalah mengedukasi teman-teman betapa pentingnya early detection atau deteksi dini. Dan kami sini punya program yang namanya Pink Talk. Jadi kami berbagi tentang ke beberapa komunitas, teman-teman wanita perkumpulan untuk bercerita seperti apa itu pemeriksaan payudara sendiri, apa manfaatnya, tentang bagaimana caranya dan kapan sebaiknya Sadari itu sendiri dilakukan. Tadi saya sudah bercerita ya, Sadari itu sendiri atau pemeriksaan payudara sendiri itu baiknya dilakukan di antara hari ke-7 dan hari ke-10 setelah hitung dari awal menstruasi. Jadi itu menjadi program kita bersama. Jadi tidak hanya pemerintah, tapi kami di sini Lovepink juga memberikan kontribusi nyata untuk mendukung tadi salah satu pilar dari penanggulangan kanker payudara sendiri, gitu ya. Jadi ya, saya berharap nih teman-teman juga di sini juga bisa terus melanjutkan edukasi-edukasi terkait dengan tadi Sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Oke, tadi menarik banget tentang Sadari itu sendiri gitu ya. Nah, aku dengar itu program pemerintah itu ada Sadari dan juga Sadanis yang belakangan ini sedang digembor-gemborkan. Nah, mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut, Dok, tentang yang Sadanis ya. Oke, Sadanis berarti kan pemeriksaan payudara secara klinis ya. Berarti ada pemeriksaan lanjut setelah kita melakukan tadi deteksi dini. Deteksi dini, oh seperti saya tadi sudah ada, ternyata ada benjolan. Nah, saya aware untuk melakukan pemeriksaan secara klinis. Nah, pemeriksaan secara klinis sendiri ini kita ada berupa USG dan juga mamografi. USG sendiri biasa disarankan untuk wanita usia di bawah 30 tahun ya, dan disarankan sekitar 2 tahun sekali. Nah, mamografi itu biasa untuk wanita di atas ya saya 40 tahun gitu, dia sarankan untuk mamografi karena elastisitas payudara, kemudian biasanya di yang muda itu kelenjarnya masih padat dan sebagainya, jadi tidak kurang jelas kalau untuk mamografi. Tapi itu bisa jadi pilihan dua hal itu antara USG dan mamografi ya. Makanya tadi saya bangga sekali nih teman-teman di Lovepink punya program yang luar biasa itu, yaitu 10.000 USG payudara gratis yang sudah berjalan hampir mau tahun kedua ya, rasanya dari awal pandemi akhir itu sudah terus berjalan di beberapa kota di Indonesia. Oke, Dok, selanjutnya tadi kan dokter udah membahas tentang Sadanis. Nah, kira-kira apakah semua perempuan itu butuh untuk melakukan Sadanis secara rutin, ataukah mungkin yang sudah memiliki gejala saja? Apapun bentuk pemeriksaan kesehatan tentu mempunyai nilai ya, nilai tadi preventif. Kemudian tadi kalau saya sederhananya dulu kan pasti kalau yang namanya Sadanis butuh waktu, butuh biaya ya. Mungkin tidak semua punya kesempatan itu ya, tapi yang utama tadi buat saya adalah sadari dulu. Sadari aman,
Kalau ada kesempatan, ada biaya, tadi saya dan yang lainnya akan jauh lebih baik ya. Teman-teman di sini mungkin udah tahu ya, pemeriksaan klinis itu akan lebih detail, hasilnya lebih akurat. Dari sisi medis lebih jelas gitu lah. Penjelasannya lebih tergambar dengan pasti. Jadi akan perlu untuk pemeriksaan secara klinis, terutama jika tadi kita bicara faktor resiko ya. Jika teman-teman sudah ada di keluarga faktor resiko ya, tadi misalnya di keluarga dan sebagainya, akan jauh lebih baik jika ditunjang dengan pemeriksaan secara klinis. Oke dok, percakapan ini udah semakin intens dan semakin dalam gitu ya. Di sini mungkin sebagai closing aja, mungkin apakah ada hal-hal yang mau dokter sampaikan kepada para pejuang atau warrior kanker payudara di luar sana, dok? Baik, izin saya menyampaikan untuk closing statement. Hanya ada 2 pilihan untuk memenangkan kehidupan, keberanian atau keikhlasan. Jika tidak berani, ikhlaslah kita menerimanya. Jika tidak ikhlas, beranilah kita mengubahnya. Kita boleh saja kecewa dengan apa yang telah terjadi, tapi jangan pernah kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Berbuatlah untuk sebuah harapan yang tidak lagi dikeluhkan, tapi diperjuangkan, karena tidak ada pohon perjuangan yang berbuah kesia-siaan. Kanker tidak bisa melumpuhkan cinta, tidak bisa menghancurkan harapan, tidak bisa menaklukkan jiwa. Tidak ada harapan yang tidak bercampur dengan rasa takut, tidak ada rasa takut yang tidak bercampur dengan harapan. Teruslah semangat untuk punya harapan dengan kekuatan cinta, keberartian hidup kita untuk keluarga, sahabat, orang terdekat, dan teman-teman yang lagi berjuang. Rangkulah rasa sakit dan jadikanlah bahan bakar untuk perjalanan kita hidup dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Semangat sehat teman-teman. Oke, makasih banyak Mbak udah sharing dan meluangkan waktunya di sini. Oke sahabat Cimsa, tadi sharingnya itu menarik banget kan. Jadi jangan lupa untuk tungguin dan pantengin YouTube Cimsa FK Unisba. Di sini ada sedikit jargon. Gimana dok? Cimsa FK Unisba, be active with Cimsa. Dadah teman-teman.